Maghfirahnya Allah demikian juga. Ya Allah, ya kita banyak dosa. Kepada siapa lagi kalau tidak Engkau yang mengampuni kami? Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Karena sungguhnya tidak ada dosa yang bisa terampuni kecuali dari sisimu ya Allah. Karena Engkau Maha itu. Bagaimana caranya ya Allah, aku ketika dosa, jatuh kepada dosa, meminta ampun kepadamu. Katanya Allah, baca ini. Rabbana la tu'akhidna. Ini sudah dimandatkan kepada kita. Sudah diperintahkan dan diberikan itu ilmunya Allah, kalamnya Allah kepada kita supaya dibaca. Ada orang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wa dzunubah, alangkah besarnya kami punya dosa ya Rasul. Macam-macam sudah. Perkataan ini sudah tidak ada, sudah muak sudah. Dengan dosa itu sangat beban bagi sahabat ini. Katanya Allah, baca ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Katanya Nabi, pulanglah kamu karena Allah telah mengampuni dosamu. Kenapa? Wasal maghfirah, yang maha luas ampunannya. Oleh karena itu la taqnatu min rahmatillah dalam Al-Qur'an. Semuanya yang Habib bicarakan itu walaupun tidak disampaikan Al-Qur'annya, teksnya, maka semuanya itu Al-Quran. Apa yang disampaikan itu Al-Quran semua. Kalau misalkan ya dibacakan semuanya dan artinya mungkin terlalu banyak, terlalu luas sih enggak. Tapi yang penting ngerti. Jadi apa yang disampaikan itu langsung itu dengan syarahnya. Dengan apa? Dengan maksud dan tujuan apa Allah menyampaikan hal itu. Oleh karena itu juga ulama itu tidak boleh serta-merta mengatakan, misalkan ada ulama, ya Syekh, saya ini banyak dosa, apakah ada? Ya, taubat bagi kami. Apa dosanya kamu? Saya begini. Aduh, sudah ada kamu sudah. Tidak ada dosanya. Tidak ada ampunannya bagi kamu karena kamu sudah melampaui batas sebagai manusia. Itu Abu Hurairah itu orang mulia di sisi Nabi. Ketika datang itu sahabat Nabi, orang yang datang kepada Abu Hurairah mengatakan, "Ya Abu Hurairah, engkau sahabat Nabi, apakah benar ada ampunan untuk aku ketika aku berbuat dosa seperti ini, bersini ini?" Wah, celaka kamu. Abu Hurairah itu siang malam bersama Nabi. Tapi dibilang begitu karena sebab sudah tahu hukum-hukum, padahal itu ada Nabi mengatakan kamu celaka. Ya, karena dibilang celaka, putus asa orang yang berdosa itu. Ketika putus asa, Abu Hurairah itu merasa dosa, memberikan apa? Kesan-kesan yang tidak mengenakan. Datanglah kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ada orang bertanya tentang dosa mereka." Aku bilang, "Celaka kamu." "Hai Abu Hurairah, mengapa kamu mengatakan orang itu celaka?" "Engkau yang celaka," katanya Nabi. Abu Hurairah sahabat Nabi dibilang celaka sama Nabi. Kenapa? Memutus harapan manusia hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak punya apa? Tidak punya andil. Ya. Panggil dia, cari dia orang itu. Dicari sampai ketemu orangnya. Didatangkan kepada Rasulullah. Katanya Rasulullah, baca ini. Nah, di sinilah dikatakan kenapa harus begitu? Wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang menerima taubat dari semua manusia dari dosa-dosanya. Bila mana mereka bertobat dan kembali kepadaku. Kamu tidak tahu? Kullu bani Adam khata'un wa khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu dosa. Dan setiap pendosa kembali kepada Allah dengan bertaubat. Itu harus digarisbawahi. Ini pedoman hidup bagi kami. Dan kamu tidak jatuh kepada dosa kecuali yang menggerakkan itu sendiri Allah. Syukuri, ya Allah aku dosa. Caranya mensyukuri seperti itu.
minta ampun kepadamu ya Allah, karena aku tidak bisa melampaui batas daripada gadak dan takdirmu yang kau tetapkan kepadaku. Karena aku tak berdosa kecuali yang menggerakkan engkau juga ya Allah. Tidak menggerakkan aku untuk minta ampun juga karena sebab engkau ya Allah yang menggerakkan aku minta ampun kepadamu. Nah itulah harapan yang setiap orang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harapan itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kalau sudah rahmat diberikan, kenapa kamu serta-merta mengatakan tidak ada taubat bagi kamu? Jangan sok-sokan. Nah, setiap manusia selain daripada Nabi dan Rasul yang maksum, ya jauh dari dosa dan tidak jatuh kepada dosa, itu karena pemeliharaan Allah terhadap diri mereka. Tapi kalau kita berdosa, alhamdulillah kamu manusia. Kamu setan apa manusia? Nah, kalau manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Keliru biasa, khilaf itu biasa. Kenapa? Diri manusia itu wajib seperti itu. Kenapa? Bukan nabi, bukan malaikat kamu itu. Nah, syukuri kalau kamu artinya dosa. Siapa yang tidak berdosa? Angkat tangan. Hah? Siapa yang tidak dosa? Semua dosa. Semuanya berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu kembali kepada Allah dengan istighfar. Kalau sudah istighfar, yakinkan dirimu bahwa Allah telah menerima. Karena kan tadi Nabi baca ini, sudah baca, pulanglah kamu karena Allah telah mengampunimu. Jelas. Allah. Nyaman tak nyaman? Punya tulisan pian, Bang? Tambah. Andai kata panjenengan nika odi dari mulai Adam sampai ke kiamat, enggak odi berapa miliar tahun nggak sah? Banyak tulisan, enggak. Akhir hayatnya istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Arab gula agama itu saya Allah. Padahal gula oning, cual Al-Quran nggak nikah. Ya Allah, aku tidak peduli dengan umurmu yang panjang ketika kamu itu dalam keadaan berdosa, bergelimang dengan dosa dan maksiat. Karena engkau telah minta ampun kepadaku dan kamu menemui aku sebagai pengampun bagimu karena aku punya kasih dan sayang kepadamu. Nyaman tak nyaman? Allah Karim. Ini bila mana kamu kembali kepada Allah, semua dikembalikan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu mempunyai sifat wasi'. Apanya? Ilmunya. Luas ilmunya, luas rahmatnya, luas maghfirahnya, luas rezekinya, luas kehendak dan takdirnya. Semuanya luas sebagaimana dalam Asmaul Husna. Makanya hafalkan Asmaul Husna. Lillahi al-asmaul husna fad'u biha nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampai ya Sabur. Paham? Itu sifat-sifatnya Allah. Kalau itu sudah dihafal dan dibaca terus-terusan, hati itu menjadi lunak, mempunyai sifat daripada sifat Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Nabi Muhammad, Allah sebenarnya punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila mana kamu kenal kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, pastilah kamu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang tak kenal kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, beringas. Paham? Siapa? Ya Yahudi itu tadi. Beringas karena sebab apa? Tak kenal kepada Allah yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga hidupnya jahat setiap masa, setiap keadaan. Ini sifatnya Allah yang maha luas. Paham? Jadi rahmatnya luas, maghfirahnya luas, ilmunya luas. Kamu dulu tidak tahu atau lupa apa yang kamu kerjakan dulu. Sekarang ya kadang-kadang kamu juga tidak tahu apa yang harus dikerjakan, apalagi besok. Tapi Allah tahu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Hidupnya kamu nanti di alam kubur, di mahsyar sampai masuk surga, Allah tahu. Nah, oleh karena itu perbanyaklah kamu minta ampun kepada
Allah. Sehingga dengan permintaan ampun itu dapat mensucikan diri. Ketika kamu disucikan oleh Allah Subhanahu dari dosa dan maksiat, bila mana kamu katakan ya Rab, ya Rab, ya Rab, labbaik ya abdi, sal tu'ta. Beda apa panjenengan? Apa makhluk golongan sengkok? Minta ke sengkok, engkau beri. Minta kepadaku, aku beri kamu apapun yang kau minta, baik rezeki ataupun yang lainnya. Jadi yang mengganjal itu, yang menghalangi itu apa? Kecurangan kita. Kembali kepada kecurangan. Jangan curang kamu terhadap dirimu sendiri. Contoh saja ya. Ini pembahasan yang memang bisa diamalkan saja. Kalau kamu misalnya punya uang 500.000, diminta sama istrimu. Ya, Mas, saya minta uangnya Mas 500.000. Wah, tidak ada 500.000. Kalau 100 ada. Seakan-akan benar itu yang akan diberikan 100 dan tidak ada lagi. Padahal 500 saja. Itu curang tidak? Curang. Menanamkan kejujuran itu kepada istri saja sudah berat. Berarti kecurangan itu baik tidak? Ayo. Habib bertanya, curang itu baik atau tidak? Tidak baik. Kalau kepada dirimu sendiri curang, kepada istrinya curang, kepada anakmu curang. Makanya kalau kamu diminta apapun saja kasih. Kenapa? Itu tidak ditakdirkan minta kecuali sudah ditakdirkan sama Allah. Tidak bisa meminta kecuali ditakdirkan sama Allah. Istrimu minta 200. Ya, kamu tidak punya, bilang tidak punya. Kalau punya minta 200, dikasih punya uang 1 juta, kasih 200. Kalau bisa kasih lebih. Biar bergembira. Allah, bang, mudah-mudahan kamu tambah banyak rezekinya. Oh, itu doa itu, walaupun tak kuih bahasa Arab. Seperti itu. Jadi buatlah gembira istrimu, keluargamu, anakmu, niscaya kamu tanggungannya digembirakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah. Maukah seperti itu? Gembirakan keluargamu itu. Ya, gembirakan dirimu sendiri. Cerai-cerai. Ya, cerai-cerai. Ya, misalnya kamu punya uang. Ya, sementara sandalnya bela misalkan. Benih rosak, bela. Kan ada sandal bela ya. Apa yang pakai spon itu bela atau carpet sudah masuk sampai ke dalam tanah. Sudah kena injak-injak carpet sampai sokon masuk ke tanah. Kita meleh. Ya. Jangan curang kamu. Ya, hormati dirimu karena Allah telah memberikan kehidupan yang layak bagi kamu. Punya uang, beli. Ya. Ini satu syukur kepada Allah SWT. Dan Allah mengetahui wasi'un alim. Sangat luas pengetahuannya. Ya. Jadi kalau berbicara masalah alimnya Allah tidak sama dengan alimnya kita. Kenapa? Karena Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu jumpai, yang kamu lihat, yang kamu tidak lihat, apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang, alam kamu di alam kubur ataupun mahsyar ataupun di mana, Allah tahu. Nah, kalau kamu mengatakan ya wasal maghfirah ya arhamar rahimin, katanya Allah, aku malu tidak mengampuni dosamu yang kecil itu. Padahal dosanya besar. Kenapa? Karena wasi'nya Allah SWT di dalam ampunannya. Jadi kalau dunia ini semuanya dosa, bukan orang satu. Dari mulai Adam sampai kiamat, semua dosa. Para kiamat lakukan, minta ampun semuanya. Allah akan ampuni semuanya. Itu luasnya Allah. Dan itu sedikit yang diberikan kepada manusia atas ampunannya. Yang di sisi Allah lebih banyak. Seperti itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah, menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah, yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan tutup lesan untuk membicarakan kejelekan orang lain. Jangan fitnah, riba, namimah, mengadu domba, caci maki dan sebagainya. Tetaplah kamu standby di tempat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak selawat, perbanyak istighfar kepada Allah. Mintalah apa yang kau minta, niscaya Allah akan beri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.